Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Kepada yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Gembala Martir, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan Yesus. Dan ku datang menyembahmu, Yesus. Mari kita berdoa. Kami firman-Mu, Engkau Allah yang ajaib, yang luar biasa, yang berkata, bila 2-3 orang berkumpul namamu, Engkau hadir memberkati mereka. Maka setiap masa ibadah ini berkati mereka yang hadir, berkati mereka sebagai warga surga, berkati mereka yang sakit disembuhkan, berkati mereka, keluarga mereka tidak seorang pun kan tidak kena resesi, berkati juga azani online ke setiap rumah tangga, artinya mereka 2-3 orang kumpul, maka setiap rumah tangga mengikuti azani, menterapkan mereka sebagai warga surga, menterapkan mereka yang sehat sempurna, tidak kena resesi. Kami di sini sebagai juru bicaramu, Engkau nyebut pernah ngundang bang surga, para kamu juru bicara kudus surga kembali ke bumi, menyerukan apa perintahmu, menyerukan menyampaikan apa yang ada di surga, yang lihat surga apa perintahmu, maka Engkau melihatkan juga di alam roh, pernah lihat neraka, lihat orang ke neraka, juga lihat orang ke surga. Maka kami doa, kami serahkan setiap pribadi, tiap orang, perhatikan yang mereka asal ini dijamah, diputarkan sebagai warga surga, agar setiap keluarga mereka Engkau beri penglihatan rumah di surga. Maka biarlah setiap rumah tangga yang perhatikan asal ini Engkau sedang rumah surga, mereka hidup selalu yang suci kudus agar layak untuk masuk surga. Kami doa siap orang menyaksikan ini, mereka tidak kena bersua, bangsa kami berkati, bebas surga, bebas resesi. Kami doa berkati acara ini dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi orang dusta, anak iblis Tuhan mengatakan, orang dusta, jangan rusak dusta. Karena saya punya perintah, saya tolak. Para si tugasmu waktu saya duduk surga, nyerukan, nyampaikan yang saya lihat di surga, tingkat kerajaan surga. Juga termasuk proses orang mati. Saya diajari Tuhan, proses orang mati ke neraka juga tahu, proses orang masuk ke surga tahu. Saya lihat neraka. Saya mohon ampun, saya ini orang yang sebenarnya gak layak dipakai Tuhan. Kenapa? Saya pernah disuruh baca kitab, menolak baca kitab, akhirnya jatuh, lumpuh, diberi Alkitab. Istri baru mau baca kitab, tapi berkahnya luar biasa. Tuhan mengatakan di situ ada Injil Raja Surga. Saya baca kitab bertobat, saya membagikan Injil mungkin di dunia paling besar saya bagi. Kurang lebih 500 buku Injil saya bagi. 500.000. Lebih 500.000. Saya bagi ke bis, ke metro, terus naik bis, ke kapal-kapal, sampai kapal, sampai ke India, Sri Lanka, Malaysia, ke Singapura dan sebagainya, ke berbagai negara. Pernah membagi Injil sama ibu di dekat Surabaya, dekat Madura, bagi Injil seorang. Ternyata saya nggak ngerti orang bisa marah kalau orang rakyat ada yang marah ngejar kita. Ibu nunggu di restoran, saya dikejar orang banyak, mau diburu, mau dipendung itu, mau numbak batu itu, anak
Saya nggak ngerti sama bertobat. Perintah Tuhan saya akan baca Injil. Saya pikir saya tugas saya membagikan kitab-kitab Injil. Saya pernah berlutut cium tanah. Tuhan serahkan siap tetes dasar. Bagi satu orang. Saya lihat berjam-jam mereka nggak bisa mukul saya. Saya lirik mereka pegang batu. Nggak bisa ngelempar. Yang pegang bendungan nggak bisa. Padahal saya udah siap mati. Siap mati nyerahkan nyawa saya. Saya rela kalau mati siap tetes darah saya. Numpang satu jiwa. Itu prinsip saya. Saya juga pernah nolak. Yaitu Tuhan pilih orang lain. Kok saya harus pindah Tuhan bicara tentang surga. Saya doa Tuhan terlalu muluk-muluk. Hamba nggak bisa tentang surga. Nanti kira terlalu sombong. Tuhan terangkan pada si orang sombong itu orang ngomong nggak benar. Orang melebihi itu mengurangi. Asal kau bisa yang benar, kamu nggak apa-apa. Bahkan perintah Tuhan untuk doa sama kasar doa. Maka Tuhan mengatakan hati-hati, orang dusta itu nggak bisa ke surga. Hati-hati. Maka itulah saya sering doa, mimbar membersihkan di berdoa. Mimbar bersihkan dari yang dusta, dosa. Kenapa? Oke, saya beri ayat yang Tuhan katakan dusta. Dusta, ini mah. Di Matius 8. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Demikian firman Tuhan. Banyak orang nggak sadar dusta anak iblis. Bahkan digambarkan anak iblis seperti singa mengaum hendak mulut orang diterkamnya. Jadi saya ingatkan di mimbar nggak berdusta. Karena dusta, suka dusta. Alkitab halaman terakhir orang dusta itu ke neraka. Maka jangan ada dusta di mimbar dan sebagainya. Saya ngapakan ini karena saya punya perintah Tuhan nyampaikan yang belum baptis ketemu Tuhan di surga, diundang pelutut di surga, dijemput Tuhan di surga dan sebagainya. Belum baptis. Saya nggak mau dusta Tuhan. Kamu bicara yang benar, jangan lebih ngurangi. Kalau orang benar ngomong tidak apa-apa, bukan sombong, bukan asal ngomong benar. Tuhan nerangkan tidak sombong. Asal bilang hamba tidak mau gede, sombong. Maka saya berbulan-bulan nolak. Sudah, nolak Tuhan pilih orang lain, hamba tidak bisa ngomong gede. Akhirnya Tuhan juga sabar ada pasanya. Saya dibak ke neraka sama malaikat. Tuhan Yesus di langit perintahnya, kamu sari parasi keras saya dengar. Saya sedang berlutut doa menolak jadi pendeta. Diambil malaikat. Bak neraka, lihat. Yang perintah kamu, Yesus Kristus, Tuhan Allahmu yang di surga. Kalau kamu tidak ikut dia, hari ini kena sesat dekat neraka. Saat ketika itu pertama kali neraka ketakutan. Begitu ngerikan. Ya ngerikan lautan api. Siapa nggak takut lautan api. Maka saya bilang, ya Tuhan saya sanggup melayani. Tapi saya pikir lagi, apa yang saya melayani, saya nggak tahu arti pelayanan. Tapi untuk melayani saya dicoba. Anak saya, Argo mau dioperasi. Aristo ditabrak mobil, masih SD kelas 5. Ditabrak mobil, kakinya dokter rumah sakit mengatakan harus dipotong kakinya. Di ibadah, saya bilang ibadah, saya bilang jemaat,
Saya tidak percaya anak saya dipotong kakinya. Saya protes rumah sakit kalau dipotong kakinya. Saya nggak mau suruh tanda tangan anaknya dipotong. Saya nggak mau tanda. Saya punya iman. Datuk saya punya iman. Pasti anak saya tidak akan dipotong. Juga 2 kali so. Karena saya ingin jadi pendeta. Yang kedua Argo so. Argo kena tumor so. Kena tumor. Benjolan so. Akhirnya saya popong di ruang doa. Tuhan, kalau anak saya nggak dioperasi, hilang benjolannya, ya saya siap untuk jadi pendeta so. Dan so, semua nomor sabung ruang doa hilang 1 so. Yang paginya hilang, hampir hilang semuanya so. Jadi kadang-kadang orang alami cobaan, menurut itu Tuhan nggak pakai saya, tapi saya dipilih Tuhan. Jadi saya nggak tahu kenapa Tuhan pilih saya, tapi kalau saya bilang kepada Anda bahwa 2-3 orang berkumpul itu Tuhan yang hadir. Anda punya iman. Orang punya Allah yang ajaib. 2-3 orang berkumpul datang kemana? Di dunia nggak ada yang mengucapkan 2-3 orang kumpul datang, nggak ada. So, nggak ada. Tanya, nggak ada. Di dunia orang berani mengatakan 2-3 orang datang. Saya bisa buktikan so. Walaupun saya tidak kenal Tuhan waktu kecil, saya berdua dengan ibu saya. Ibu saya berdua. Kami orang sederhana tuh. Karena habis dirampok, bapak meninggal lagi, disiksa lagi oleh Belanda. Jadi kita sedih sekali. Maka bersama ibu kita doa. Kita cari Allah yang punya surga. Yang mati kita ingin surga. Kita nggak mau ke neraka so. Nggak mau ke neraka. Betul-betul so. Ucapan 2 orang tidak nyebut Yesus, tapi nyebut alamat tinggi. Tuhan Yesus datang ke ibu saya. Tuhan Yesus datang pada saya so. Jadinya apa? Yesus datang. Maka kita nyebut alamat tinggi. Yang datang Tuhan Yesus. Maka Anda jangan murtad. Jangan murtad. Maka ibu saya datangi. Aku Yesus Kristus. Aku Tuhan Allahmu yang punya surga tuh. Tuhan datang kepada ibu saya. Ditanya minta apa? Ibu saya kan perlu uang, perlu rumah yang bagus apa? Ibu minta apapun dikasih. Tapi ibu saya minta sederhana so. Anak saya Paraji, tolong ikut Tuhan Yesus. Di permintaan ibu saya ke Tuhan Yesus supaya saya ikut Tuhan Yesus. Sederhana minta, nggak minta uang, nggak minta mobil, sederhana, dan dikabulkan saya, dikabulkan. Tuhan datang yang sama pada saya. Aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya surga. Maka kalau ada murtad, ingat, Anda tanya, Tuhan apa yang punya surga so. Daripada Anda murtad masuk neraka, saya kasih tahu Anda, neraka itu lautan api. Mana Anda sehari di neraka, mana kuat so, nggak kuat. Temannya setan, citai setan lagi, bukan di api tapi citai setan, temannya setan-setan tuh. Tambah terseksa, tambah citai setan. Anda kan nggak mau, mari berjuang bersama saya. Kita harus ke surga. Maka saya berjuang ke surga. Dan saya dikabulkan gimana? Kesaksian pun diatur Tuhan. Pasti kesaksian kuasa besar. Orang gereja yang besar penuh kuasa. Orang gereja penuh kuasa. Kesaksiannya apa? Ke dokter dulu. Setelah dokter tadi sadar Tuhan. Dulu banyak orang dusta so. Bahkan di luar negeri pernah ada bersaksi dusta so. Satu kasih tahu Tuhan waktu ibu dia damping main organ pembicara luar negeri. Waktu lewat Tuhan bisiki seperti lihat pasti orang itu pendusta. Padahal baru pertama kali masuk Indonesia. Pasti perhatikan orang itu pendusta. Betul.
Puluhan tahun kemudian setelah dia kaya raya, punya jet, punya rumah bagus, baru ngaku dia pendusta. Betapa mengerikan. Dulu banyak orang saksi dusta. Tuhan munculkan saya seorang yang tidak dusta. Saya tidak dusta. Jaga mulut saya. Sekali lagi ayat tadi ngabar apa? Tuhan keras ngomong. Kalau kamu dusta, anak iblis, maka jangan dusta di mimbar. Harus saksi dusta, Anda nggak bisa masuk surga kalau nggak tobat. Karena orang dusta, saksi dusta, Alkitab mengatakan tidak bisa ke surga. Jadi kalau saya harap, saya anggap aja, saya punya perintah Tuhan, nyampaikan yang saya surga. Lihat di alam roh, lihat proses orang mati. Bagaimana saya ketemu teman yang mau mati. Saat orang-orang mati kadang-kadang Tuhan kasih tahu saya, pasti orang itu mau mati. Aku cabut nyawa ada so. Berapa kali saya dikasih Tuhan orang mau mati ke neraka, Tuhan kasih tahu saya. Maka hati-hati so hidup Anda. Zaman ini zaman anggap hal kalau bagi saya anggap biasa so. Zaman ini anggap orang zaman kesukaran, zaman resesi. Jangan mau satu lang hidup kita mari jaga Anda sama saya. Mari berjuang ke surga. Saya gampang mau surga. Saya katakan gampang kenapa? Kalau Anda punya iman, saya punya iman surga. Sampai saya umur 50 udah di surga itu. Iman saya dulu. Saya tersenyum ya. Saya umur 50 tahun udah di surga. Udah masuk surga. Umur 50 tahun sudah di Jerman. Punya perusahaan besar. Semua tercapai so. Saya iman, Anda harus percaya Yesus. Segala perkara tidak mustahil. Banyak ujian terjadi, Anda imani, Anda dan saya bersama-sama akan ke surga. Sekarang kita baca di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 16-17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Demikian firman Tuhan. Jadi, walaupun saya diminta Tuhan menyampaikan yang saya lihat dengan suara Tuhan, so. Saya itu ayat yang orang nggak pernah pakai, so. Aneh. Misalkan, so, Anda mungkin belum pernah baca Mika 6, kitab Mika, pasti kamu baca kitab Mika, so. Bisa. Orang, saya tanya nggak pernah orang dengar. Mika itu nyebut apa? Kalau Tuhan Yesus datang, itu raja sekeraja yang ada sejak purbakala. Orang nggak pernah dengar, so. Raja yang ada sejak purbakala. Yang punya dengan apa? Dengan 1000 anggur darah Yesus. Dengan 10.000 minyak urapan yang nggak terbatas. Diuleskan. Saya jadi Tuhan. Untuk apa? Untuk jadi gereja besar. Kunci yang minyak anggur. Gereja besar minyak anggur. Kenapa? Persembahan raja sekeraja yang ada sejak purbakala itu minyak anggur. Tuhan katakan, ya itu sedang waktu saya mau perintah Tuhan adakan Natal di Stadion Utama. Saya Tuhan kan gedung besar gimana? Ngomong setelah kamu baca kitab Mika. Saya suruh belajar kitab Mika. Oh ternyata kamu raja-raja pakai minyak anggur sederhana. Maka gereja itu punya kuasa besar. Karena kunci minyak anggur itu kuncinya Anda dan saya dekat dengan Tuhan. Tuhan sedang numpahkan darah untuk Anda. Artinya apa? Anda darah Yesus. Darah kebangkitan. Darah pengampunan. Ke surga pun perlu darah Yesus. Tuhan menerang kepada saya. Orang ke neraka. Ini sedang usaha dusta neraka. Dilihat di neraka. Orang itu enggak percaya dengan korban darahku. Tuhan katakan. Mereka tidak percaya korban darahku. Karena darah pengampunan. Darah kebangkitan Tuhan Yesus itu. Darah pengampunan dosa, kebangkitan Anda. Karena hukum orang mati, so sudah sering saya sampaikan,
yaitu bahwa orang mati itu dihukum, digantung, disalibkan. Tuhan setelah salibkan, ditombak, ditumpahkan darah. Maka enggak bisa ada Yesus, artinya dia masih terkutuk, terkutuk. Maka caranya apa? Anda 20 Tuhan, apa betul? Darahmu darah kebangkitan, darah pengampunan, bahkan nyembuhkan, menyembuhkan. Maka Anda punya iman yang ya anggap saja yang Anda yang percaya Yesus, Anda minta ke minyak anggur, banyak yang sakit sembuh, orang yang nyembah patung sana sembuh, orang nyembah lain-lainnya juga sembuh. Maka ada minyak anggur punya kuasa besar. Maka Tuhan katakan di sini, yang milih itu Tuhan. Jadi yang milih itu Tuhan. Jadi orang dipilih melalui Tuhan. Bukan kita. Kita ternyata tidak punya, tapi Tuhan akan pelajari. Tuhan tahu hidup kita. Tuhan tahu pikiran kita. Hati-hati, kita berpikir Tuhan tahu. Berbuat lebih tahu. Karena kata-kata SD kelas didengar Tuhan, dituntut sampai ke neraka. Pada sampai SD dituntut ucapan kita. Hati-hati ucapanmu, pikiran dituntut Tuhan. Sampai menjelang, katakanlah, tes saat terakhir di martir, dituntut Tuhan ucapan sewaktu SD lagi. Saat dia seorang martir, dites berkali-kali, mau dibunuh orang. Tapi tes terakhir, ucapan sewaktu SD kelas 5 bersama ibu, tesnya ke lihat neraka. Saya lulus. Kenapa? Waktu SD ibu kita ketemu pendidik agama yang mau korban untuk kita. Untuk mau nolong kita cari jalan yang berjalan ke surga gampang, yang berjalan ke surga nama Yesus Kristus yang punya surga. Amin. Anda berpegang pada Yesus, nebus dosamu, Anda sakit sembuh, tidak sakit miskin. Gampang, bukan muluk-muluk, ada ayatnya. Maka Anda jangan sampai yang orang murtad tuh meritik saya. Anda dari jewer Tuhan kalau Anda tidak tobat sekali lagi, yang ditiksa fina saya ngatur mujizat. Saya selalu pakai perintah surat dokter. Kalau Anda nggak tobat ditutang. Si jewer Tuhan, bukan saya jewer Tuhan. Karena binasa, saya ini pilihan Tuhan. Saya dipilih Tuhan, bukan kita saya. Lagi saya bertalu-talu menular. Sampai doa malam, lewat tengah malam, Tuhan jangan pilih hamba-hamba tidak layak, pilih saja orang lain Tuhan. Sampai saya nangis, minta Tuhan pilih orang lain. Cari orang yang suci Tuhan, lebih suci dari hamba. Saya doa, cari orang Tuhan yang suci, hamba tidak layak. Jadi dipilih Tuhan, ada buktinya, buah-buahnya, hasil buah-buahnya. Maka kelihatan buahnya anak-anak bayi mati bangkit. Dan secara dunia nggak pernah bayi-bayi kandungan mati. Sampai Amerika, Australia, dengan kirim darah Yesus minyak urapan, saya bilang kamu keluar sakit sesuatu. Di dunia nggak pernah ada mati. Di TPS nggak terhitung orang-orang, yaitu bayi mati banget, kasihan berkali-kali disaksikan sudah lebih dari 25 orang bersaksi. Karena apa? Karena saya punya iman. Ketemu orang bususan pertama yang berlutut menangis anaknya, saya beri rokok kandang selesai ibadah. Ini ibu, urapi kandunganmu, besok anakmu bangkit. Sederhana, betul. Jangan tinggal soal minyak, Anda nggak martir. Kalau menjadi martir, percaya minyak ini punya kuasa. Anda ngeritik saya, nggak bisa karena Anda bukan martir. Kalau Anda martir punya kuasa, inilah minyak harapan. Bahkan orang mati bisa dibangkitkan, bahkan orang dikubur dibangkitkan jadi mempelai Kristus. Jadi saya orang dipilih Tuhan. Kenapa orang dipilih Tuhan? Harus apa? Ujung pindah Tuhan.
Saya walaupun belum kenal Yesus, saya ngasih Tuhan. Saya mau taat perintah Tuhan. Saya ngasih sesama. Hidup saya ingin korban untuk orang-orang pengemis dan sebagainya. So. Jadi saya ngasih Tuhan, ngasih sesama, ngasih keluarga. So. Maka itulah sebabnya saya dipilih Tuhan. So. Jadi dipilih Tuhan pun saya sebelum baca kitab dipilih Tuhan. Sekali lagi saya belum baca kitab ditulis di langit ayat ini. So. Di Yesaya 45, 1-5. Ayat ini so, tertulis di langit lengkap saya. Milih saya belum baca kitab. So. Yesaya 45 ayat 1-5. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Jadi nggak tahu tuh, saya ketika turun baca kitab, di langit tertulis, karena jelas saya membaca, yaitu anehnya so, bahwa saya dipilih Tuhan, diurapi Tuhan, dikatakan apa? Aku beri kamu kuasa, walaupun kamu tidak kenal aku. Walau saya kenal Yesus, so. Kuasa yang besar. So. Maka Tuhan suatu isu mau kerja kuasa seperti zaman kisah para rasul. Mengatakan kuasamu seperti kisah rasul. Kuasamu kembali menyanggur. Kuasanya tiada taranya dibuat. Saya buktikan kuasa besar. Maka diberi kuasa walaupun saya belum baca kitab. Maka waktu saya terbangun, saya bangun ibu. Mah, memang ada kitab Yesaya. Ibu langsung bacakan malam itu. So. Karena saya belum baca kitab. Ibu punya Alkitab. Ibu bacakan Alkitab. Oh, saya panjang sekali di kitab Yesaya 45. Maka dikatakan apa? Diberi kuasa. Walaupun kamu yang aku. Diurapi walaupun kamu yang aku. So. Maka disebut apa? Diberi kuasa untuk membuka palang-palang besi. Ada kuasa-kuasa setan. So. Jadi kuasa setan gambarkan palang-palang besi untuk melawan setan. So. Maka senjata Tuhan, yaitu Tuhan tulis setelah sang lani, Tuhan tulis di langit, kembali ke kuasa pengharapan, hancurkan setan, bahkan setan bangkit orang mati yang penyakit. So. Maka setan terus betul berlutut kaki, saya minta ampun. Bapak ini jangan seksa saya. Dia minta, saya nggak beri seksa setan. Yang minta setan, tapi saya punya tugas surga. Jadi dia nangis. Saya orang nggak sampai hati nangis, tapi saya selalu saya orang yang selalu nggak sampai hati. Maka saya diberi tugas membuka pintu-pintu gerbang, tiang-tiang besi. Artinya kuasa-kuasa setan. Saya beri kuasa mengalahkan setan, kuasa gelap. Maka zaman saya ada pelepasan. Saya dulu pertama kali kalau baptisan, saya lewat saja, orang jatuh, lewat saja. Dan waktu baptisan masih penuh, masih ribuan orang, baru jatuh, baru saya lewat. Maka diberi kuasa. Kalau saya baptis, orang itu bodoh pelepasan,
Orang bodoh lihat malaikat belakang saya. Yang bersaksi jemaat bukan saya, lihat malaikat. Kalau dibaptis warga surga, ada malaikat mengenal mereka. Bahkan dikatakan apa? Untuk membongkar harta terpendam. So. Harta pendam artinya apa? Anda, dosa Anda dikubur yang benar. Agar Anda jadi warga surga. So. Maka Tuhan pun ngajar saya, so, kalau ngubur itu dengan minyak urapan. So. Orang suka lupa. Untuk apa? Untuk bangkit sebagai mempelai. Jadi yang kelas masuk siswa, sakdus dan neraka, itu Anda perhatikan sekali lagi, bagi bapak ibu yang sudah umur, Anda angkat minyak urapan, Anda simpen di samping tempat tidur. Maka Anda diurapinya agar Anda yaitu tidak akan rusak tubuh musuh. Setan gak berani menjarah tubuh Anda minyak urapan. Anda bangkit sebagai mempelai. Warga surga bangkit akan masuk kerajaan surga. Awet muda. Saya tambahkan so. Saya pernah dengan tuang surga so. Yang dimasuki so. Orang muda tetap muda so. Anda kan ingin muda. Di dunia kan Anda kalau ingin muda saja bisa jutaan bayar. Tapi kalau Anda wafat, ada siapa yang urapan, ayatnya banyak sekali. Maka Anda awet muda, bangkit awet muda. Siapa tidak mau awet muda? Mulia, berjubah kudus, maka kejar. Anda harus berjuang ke surga dalam hati masusi. Kalau tapi itu sekali lagi saya sampaikan, yang tua tetap tua. Saya ingin tanya Anda tetap tua di alam roh atau muda di masusi? Karena Anda masusi bersama saya, saudus tak kurositan. Karena saya seorang mater, saya mau ke neraka untuk Anda. Maka jarang orang kasih kuasa itu. Tapi Tuhan tuh saya dites hari depannya, yaitu dites apa? Mau masuk neraka untuk Anda. Maka nanti saya kasih aja. Maka demikian juga diberi kuasa apa? Diberi kuasa besar oleh Tuhan. Yaitu bukan saja ngubur orang kuat, diberi kuasa bawa Anda ke masusi. Saya gembala yang mau ke neraka untuk Anda. Hadiahnya untuk Anda. Saya pun pernah belum dimasuki Tuhan. Hamba tidaklah dimasuki. Terus yang saya minta tambahnya dan saya bilang Yesus yang kakek Tuhan, hamba tidaklah dimasuki. Anda terima pokokkan. Gembala mater punya kuasa. Kalau dosa hari ini digorok setan saya ke neraka. Anda awet muda di surga. Kejar kejar. Memang jalan ke surga sempit. Untuk kemasukan juga sempit. Tapi Anda harus kejar berjuang. Masa sukar nih. Kalau Anda setia Yesus, Anda tetap bisa mengatasi. Anda zaman ada corona, Anda pasti bisa mengatasi. Saya bersaksi, Anda tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya rasa ingin nolong Anda kalau saya bersaksi. Saya ingin ambil ingin saya bagi Anda. Tapi karena semua demikian banyak, ya bagaimana? So, pernah saya suruh tim bagi-bagi makanan yang jemaat. Bahkan pernah yang lapor, ternyata ngirim barang, makanan, orangnya ke luar negeri. Mobil ada, tapi minta dikirim makanan ada juga. So. Jadi kayaknya sekarang kalau dulu ngirim, selalu lihat rumahnya. Kan sudah kaya, mau dikirim. So. Jadi lagi, saya ada kuasa besar, karena Tuhan hari depan saya tahu bahwa saya orang yang siap ke neraka untuk Anda. Mana ada gembala yang lihat di samping Tuhan sekali, lihat lautan api, orang berteriak meraung. Saya cium kaki Tuhan, hamba enggak mau ke surga. Hamba gantikan mereka kesempatan bertobat, maka jangan sampai neraka. Anda mungkin sehari tahan. Kalau sampai capai tahun mana tahan.
Gak tahan kan, maka berjuang. Anda sedang saya berjuang, lupakan yang lalu. Mari betul bertobat, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat, surga. Anda berjuanglah oleh pintu yang sempit. Karena Tuhan katakan ke surga tubuh yang sempit, pintu lebar yang neraka. Anda bisa berbuat dosa bersalah pun, maka Anda harus berjuanglah, masuklah. Saya punya tugas, bawa Anda ke surga, ke Maha Suci. Karena saya seorang martir, punya kuasa besar. Karena saya mau korban untuk Anda. Maka penghalang orang nggak bisa jumpa dengan Tuhan. Bisa tidak dengan suara Tuhan. Ada, saya bisa dengan suara Tuhan. Mau celaka Tuhan kasih tahu. Saya beri contoh. Waktu peristiwa Mei di Glodok mau dibakar, Tuhan kasih tahu. Sampai itu, pasti kamu lari besok ke Singapura. Pada hari Kamis, saya kayak ada bazan di Fluid. Tuhan katakan, kamulah seperti dorong pergi. Apa yang terjadi kalau saya bazan di Fluid bisa dosa. Sama Aristo ke Singapura. Dikira orang menghindari, tapi saya disuruh Tuhan. Saya disuruh Tuhan ke Singapura. Saya pergi sama Aristo ke Singapura. Jadi, sekali lagi, Tuhan betapa indahnya kalau Anda hidup yang baik, yang suci. Anda bisa tahu apa yang akan terjadi. Sedang penghalang orang tidak akrab dengan Tuhan. Tidak dengar suara Tuhan. Tidak berpindah Tuhan, ada penghalangnya. Penghalangnya di sini, yaitu penghalangnya di dalam Yesaya 59 ya. 1-2. Yesaya 59 ayat 1-2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Demikian firman Tuhan. Jadi penghalang orang sulit kontak dengan Tuhan. Tidak dengar perintah Tuhan, suara Tuhan. Lagi saya bicara tadi, mau peristiwa Mei dibakar Glodok. Saya kasih itu Tuhan, kasih tahu, lari. Saya mau tabrakan Tuhan kasih tahu, kamu jangan ke situ, nanti tabrakan. Jadi kalau orang dekat dengan Tuhan, mau bahaya Tuhan kasih tahu, mau sakit Tuhan kasih tahu. Jadi Anda jangan dosa. Kalau orang dosa tidak tahu, tidak diberitahu bahwa dia bersalah. Maka orang dosa tidak dengar suara Tuhan, maka jangan dosa. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Maka sekali lagi, bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Jadi jangan berdosa, jangan berbuat jahat. Tuhan pernah mengatakan, enyahlah daripada aku, hai kamu yang berbuat jahat. Jadi Tuhan pernah mengatakan orang yang sulit masuk surga, yang ngetok pintu surga, tidak dibukakan. Artinya enggak ada suara Tuhan. Yang berbuat jahat, Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu, hai orang yang berbuat jahat. Jadi jangan dosa, jangan langgar perintah Tuhan, jangan buat jahat. Kalau Tuhan mengatakan, sering saya ulang-ulang, Tuhan pernah mengatakan seorang kaya ini masuk surga. Tuhan mengatakan sulit, tapi Tuhan mengatakan, tanya orang kaya ini, apa kamu tidak membunuh? Ada yang lukai orang. Apa kamu tidak berzina? Yang kedua berzina. Jadi zina itu keras juga. Setelah orang enggak boleh membunuh, Tuhan pun jangan berzina. Maka zaman ini yang kesulitan mau satu langkah jangan berzina. Kalau enggak berzina, kalau siapa kalau berzina, nama dicoret sebagai warga surga. Enggak ada. Orang berzina jadi warga surga, dicoret dari warga surga. Maka sekali lagi ada, jangan berdosa, lupakan lalu, jangan berzina, jangan sakit. Bapak punya orang ketiga. Tuhan mengatakan saya berkali-kali, orang ketiga tidak bisa ke surga. Orang satu tempat tidur, yang satu diangkat, satu tidak. Tuhan terang pada saya,
karena dia ada orang ketiga. Orang ketiga nggak bisa diangkat ke surga. Maka jangan sampai, sekali lagi Tuhan juga mengatakan jangan jamu, jangan bicara, jangan dusta, jangan nipu, yaitu bahkan kasih Tuhan Allahmu dengan jamu artinya setia pada Tuhan, juga hormati sama manusia. Kita seorang hormati sama manusia, saya cinta orang miskin, saya kecil, program saya hidup saya untuk nolong orang miskin. Maka saya dipilih Tuhan mulai ini karena saya ingin nolong orang-orang menderita. Tapi Tuhan mengatakan sekali lagi, kita baca sekali lagi di Yohanes 8. Lagi kita baca, jangan pikir kalau orang dusta itu enak aja, nggak enak orang dusta nggak enak. Anak iblis mana enak aja, anak iblis di neraka. Anda kalau dusta bisa digandeng iblis ke neraka. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Demikian firman Tuhan. Itulah yang saya sering sampaikan, di mimbar jangan ada dusta. Di TBS doa rekan berita nggak berdusta. Dusta anak iblis dan suara iblis. Artinya yang sampaikan suara iblis ke iblis. Iblis itu singa, mau tidak nerekam jadi sungguh penghalang orang nggak dengan suara Tuhan, perintah Tuhan. Dosa saya kecil, saya tidak kenal dosa. Saya kecil, saya nggak mau begini, saya nggak pernah minta-minta. Jadi orang yang fina saya minta-minta, Anda nggak tobat, bisa sedih Tuhan. Atau fina saya utang 100M, bahkan Singapura saya fina, Pak Basi utang banyak di Singapura, nggak beri Singapura. Ada yang fina saya, itu sama dengan dusta. Artinya Anda nggak tobat, Anda disedih Tuhan. Kalau nggak tobat, akan sapilan Tuhan. Tuhan dipilih orang yang jujur, yang tidak kenal dusta. Jadi mari Anda jangan anggap gampang dusta. Jangan anggap gampang dusta. Maka ayat penutup ini baca Matius 10 ayat 7-8. Matius 10 ayat 7-8. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian firman Tuhan. Jadi kalau Anda tidak berbuat dosa, tidak dusta, tidak jahat, diberi kuasa Tuhan, kuasa diberi cuma-cuma. Tapi maka jangan cari uang pakai mujizat, nggak ada. Orang ada bisa dikasih, jadi minta uang, Anda nggak ada kuasanya, hilang kuasa. Maka Tuhan kasih sekali lagi, kuasa itu cuma-cuma. Saya tidak pernah minta uang, mau gereja di India saja. Berapa kali mau orang tolong saya, pengusaha mau kumpul bantu, saya nggak mau. Ada kabarkan mana ada kemana mau bangun gereja keren gede di Nias, mau dibantu orang nggak mau, bahkan mau bantu saya nggak mau. Pak, saya ini pegawai Tuhan, saya percaya Tuhan ngasih dana cukup, betul. Saya doakan orang punya produk $M sekali kabur sehingga memberi bantuan persembahan. Karena doa saya bersama ibu ketemu orang utang 2 juta,
berhasil. Saya terus nggak minta, dia ngasih persembahan di urusan dia. So, karena apa? Karena diberkati berhasil. Maka itulah, mari Anda berjuang. Anda diberi kuasa yang hebat cuma-cuma. Karena Anda punya kuasa, termasuk kuasa itu, kalau ke surga Tuhan katakan, cari dulu mujizat, cari dulu kuasa, mencari juga jangan harta dunia, cari terima tubuh dari Yesus. Maka sebagai ayat penutup di sini di Wahyu 22, 14, 15. Ini ayat penutup supaya Anda takut berdusta. Wahyu 22 ayat 14 sampai 15. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Demikian firman Tuhan. Kita akan terima tubuh dosa minyak urapan. Artinya Anda dibasuh dengan minyak anggur. Artinya kita perlu dibasuh. Tuhan mengatakan sebelum ke surga dibasuh dengan minyak urapan. Beli daripadaku minyak untuk menangguhkan anak. Maka setelah Anda dibasuh minyak anggur, maka zaman akhir ada minyak anggur nggak rusakan. Pak yang bersaksi sama Anda beritanya, Pak David, Pak Jeffrey, yaitu banyak saksi. Bahkan orang nyembah patung, corona disembuhkan, disembuhkan. Anda nanti setelah khotbah sahabat David nanti sesi jam 12, maka Anda banyak yang telepon dia disembuhkan. Maka Anda boleh nanti minta doa dia kalau nanti dia selesai khotbah. Jadi diberi kuasa cuma Pak David mujizatnya dikasih uang tidak mau karena pernah dua orang bertelepon dari luar negeri aja sembuh. Di Singapura orang ginjal separuh kanker, 2/3 kanker sembuh, bisa sembuh. Masuk lagi basuh duduk minyak anggur. Zaman akhir ada minyak anggur nggak diusahakan, walaupun katakanlah walaupun ada binatang buas di bumi, setan takut dengan minyak anggur. Maka sekali lagi ayat tadi konteksnya apa? Konteksnya kalau yang tidak ke surga, yaitu disebutkan tadi pelajari, yaitu orang yang nyembah berhala, nyembah patung, orang sundal, orang nyembah patung-patung, juga orang yang suka dusta, gak bisa ke surga. Mari Anda jangan menganggap ringan dusta. Saya korban di seri pertama, saya punya perintah Tuhan, saya ingat saya tadi malam. Perintah Tuhan nyampaikan pengalaman saya dengan Tuhan, saya sampaikan. Maka saya buat seri di seri pertama, saya diberi Tuhan terus jangan sebelum baca kitab, aneh, tapi nyata. Dulu saya nolak baca kitab, maka Tuhan janjikan saya kuasa yang besar. Karena apa? Saya murni, pelayanan murni, tidak cari uang. Masuk lagi, nanti berjuang. Pesan saya jangan dusta. Dusta enggak bisa ke surga. Ada dan saya adalah berjuang. Agar ada dan saya jaga mulutmu, jaga perbuatanmu. Karena perintah Tuhan yang berkata, supaya suci pikiranmu, perkataanmu artinya enggak dusta, dan segala perbuatanmu berbagai suci hati. Amin. Amin. Saya serahkan kepada. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Pariaji, dan juga Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Puji Tuhan saudara, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan dari Bapak Gembala.
Dan betapa luar biasa saya menangkap satu pesan penting, bahwa apa yang Bapak Gembala sampaikan adalah agar kita semua diundang pesta di surga. Sama-sama katakan amin, saudara. Jadi intinya apa yang Pak Reji sampaikan tadi, bahwa saudara dan saya, kita semua harus mempersiapkan diri agar kita semua diundang pesta di surga. Tidak ada yang lain. Karena apa? Karena Tuhan ingin agar saudara dan saya suatu hari kelak, yaitu kumpul bersama dengan Tuhan Yesus. Maka pagi hari ini saya akan menambahkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, yaitu dengan tema undangan dari surga. Jadi ada undangan dari surga. Tidak semua orang diundang pesta di surga. Doa saya, saudara dan saya, kita semua diundang untuk pesta di surga. Katakan amin. Kita baca di dalam Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 9. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat 9, lalu ia berkata kepadaku, apa katanya? Tuliskanlah, berbahagialah mereka yang berbahagialah mereka yang apa? Diundang. Ada yang diundang, ada yang tidak diundang. Yang diundang dikatakan berbahagialah. Diundang kemana? Terus ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, tidak dusta. Perkataan-perkataan dari Allah. Sama-sama bersama saya katakan, aku diundang untuk pesta di kerajaan surga. Pagi hari ini aku berbahagia, aku menerima undangan dari surga. Aku bersama keluarga suatu hari kelak akan pesta di kerajaan surga. Amin. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, kitab Wahyu ini adalah kitab pewahyuan Yesus Kristus, pewahyuan Tuhan Yesus kepada Yohanes di Pulau Patmos. Jadi ini adalah perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Dan perkataan-perkataan ini tentang eskatologi, tentang akhir zaman. Kita sedang hidup di dalam akhir zaman. Maka ayat yang kita baca dikatakan apa? Aku melihat, yaitu kumpulan orang banyak seperti desau air bah. Suatu hari Bapak Gembala diperlihatkan jemaat Tiberias, lautan manusia, pesta di surga. Saya doa saudara hari ini yang beribadah pagi ini di gedung gereja Tiberias Gading Nias dan di rumah saudara masing-masing, saudara bagian dari lautan manusia yang akan diundang pesta di surga. Katakan amin. Jadi saudara, intinya Tuhan mengasihi saudara. Intinya Tuhan mau saudara ke surga. Tuhan tidak mau saudara binasa. Tuhan tidak mau saudara terhilang. Tuhan tidak mau saudara ke neraka. Tuhan mau agar engkau bersama keluarga kumpul pesta di kerajaan surga. Katakan amin. Termasuk saudara, kalau saudara renungkan perkataan Bapak Gembala tadi, banyak sekali tentang mengingatkan, menasihati kita semua. Jangan sampai kita tertinggal. Gak boleh dusta. Suami harus suami yang kudus, istri harus istri yang kudus. Apa gunanya punya dunia dan isinya tapi kita hilang nyawa kita. Saudara, suatu hari saya sudah sampaikan, Pak Reji digandeng ke surga, mampir ke neraka. Lalu bilang, Tuhan saya mau ganti mereka yang di neraka. Saudara, intinya apa? Beliau mau agar jemaat, beliau mau agar saudara dan saya tidak ke neraka. Maka hari ini kalau saudara terus diingatkan setiap minggu untuk tekun perjamuan kudus, untuk tekun terima minyak urapan, satu tujuannya agar kita semua pesta di surga. Katakan amin. Berapa hari lalu saya
mendapat telepon saudara, ada orang dari Belanda. Dia orang Indonesia, lalu menikah dengan orang Belanda. Dan lama di Belanda tinggal saudara, lalu dia kembali ke Jakarta. Istrinya sendiri, suaminya masih tinggal karena dia ada urusan surat menyurat di Indonesia. Maka dia telepon saya. Dia bilang, Pendeta Sirain, saya dengar suara Tuhan. Saya harus sampaikan bahwa Pak Pariaji benar-benar dipilih Tuhan. Dia pernah saudara, ada adiknya di Maluku saudara, itu ditabrak mobil saudara, ditabrak orang. Itu darah tumpah di jalan gitu saudara. Dan dibawa ke rumah sakit, menurut teori saudara, sudah enggak ada. Tapi dia bawa minyak urapan dari gereja Tiberias, bawa minyak urapan dari Pak Pariji, diguyur saudara, didoakan. Langsung saudara, enggak lama saudara saat itu tiba-tiba saudaranya yang ditabrak itu saudara sadar. Dan akhirnya apa? Hidup dan tidak mati. Doa saya saudara tidak celaka. Doa saya saudara diselamatkan. Doa saya saudara mempelai yang siap ke surga. Katakan amin. Maka beliau bilang, maksudnya ibu ini yang dari Belanda ini, Pak Pariji benar-benar dipilih Tuhan. Ada kuasanya, ada tandanya di akhir zaman ini. Maka kita bersyukur hari ini digembalakan oleh seorang gembala yang martir, juru bicara dari surga. Saudara boleh doa. Sederhana, saudara boleh doa. Siapapun saudara, saudara boleh doa. Saudara yang menyaksikan ibadah ini dari rumah masing-masing, streaming, saudara boleh doa. Kalau Bapak Gembala dusta, bahwa dia pernah digandeng ke surga, diperlihatkan juga neraka, saudara boleh doa. Kalau dusta, lempar ke neraka. Tidak ada saudara orang berdoa seperti itu. Maka hari ini saya bersyukur, kita semua bersyukur, kita ada di gereja yang benar, kuasa Tuhan menyertai kita. Saudara dan saya diprogramkan untuk pesta di surga, katakan amin. Nah saudara, kembali ke tema kita hari ini, undangan dari surga. Tidak semua orang diundang pesta di surga. Ada banyak orang hari ini sibuk dengan mengejar dunia, sibuk yaitu mengejar usaha, sibuk dengan dunia ini, tidak menghargai hidup. Ada banyak orang baru menghargai hidup ketika dia terkapar sakit. Ada banyak orang baru menghargai hidup ketika dia tidak bisa apa-apa lagi. Saudara, banyak saya suka datang ke rumah sakit, orang sudah megap-megap, napas sudah setengah-setengah, sepenggal-sepenggal saudara. Maka kalau ditanya, kalau diberi kesempatan hidup, apa yang dia lakukan? Dia bilang, saya janji kalau saya diberi kesempatan hidup, saya serahkan hidup saya untuk Tuhan. Ada banyak orang ketika sakit, ketika tidak berdaya, ketika nafasnya tinggal setengah-setengah, baru menghargai hidup, baru memikirkan tentang surga. Hari ini selama saudara kuat, selama saudara sehat, mari kita cari surga, mari kita pikirkan perkara surga, agar suatu hari kelak kita bersama keluarga menerima undangan dari surga. Katakan amin. Saudara, tadi ayat 9, sekali lagi kita baca Wahyu 19 tadi ayat 9. Sama-sama kita baca Wahyu 19 tadi ayatnya yang ke-9. 2, 3, ya. Lalu ia berkata kepadaku, apa? Tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang. Perhatikan, berbahagialah mereka yang diundang. Artinya apa? Ada yang diundang, ada yang tidak diundang. Kemana saudara? Perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar. Perkataan-perkataan dari Allah. Saudara, tujuan akhir kita, goal kita selama hidup di dunia ini adalah surga. Saudara, ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Mohon maaf saudara, semua dunia hari-hari ini sia-sia. Apa gunanya saudara punya banyak hal? Saudara memiliki semua dunia ini, memiliki banyak hal tanpa Tuhan, maka semua itu kosong, semua itu hampa. Banyak saudara orang-orang yang konglomerat, ketika terkapar sakit, gak berdaya, gak bisa hartanya saudara menyelamatkan dia. Hari ini saya doa, kita semua diundang pesta di surga, kita semua diselamatkan, katakan amin. Maka mari kita berjuang agar kita menerima undangan dari surga. Bagaimana agar kita diundang, menerima undangan dari surga? Yang pertama, kita baca di dalam Wahyu pasal 7. Wahyu pasal 7
ayat 9 sampai 14. Wahyu pasal 7, 9 sampai 14. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang apa? Tidak dapat terhitung banyaknya. Dari mana? Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai apa? Jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ayat 8. Dan dengan suara nyaring mereka apa? Berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Ayat 11. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan apa? Menyembah Allah. Ayat 12. Sambil berkata, amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, apa katanya? Siapakah mereka yang dan dari manakah mereka apa? Stop dulu, saudara perhatikan ayat 13. Suatu kumpulan orang banyak dari segala bangsa, suku bangsa, bahasa, memakai kain lenan halus. Lalu para tua-tua itu, malaikat-malaikat itu bertanya, siapakah mereka? Dari manakah mereka? Saudara, ini bukan suatu pertanyaan yang tanpa makna. Bukan suatu pertanyaan yang tanpa tujuan. Ini adalah pertanyaan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dipilih, orang-orang yang diprogramkan untuk diselamatkan. Maka hari ini saudara, orang-orang yang dipilih, katakan amin, diprogramkan untuk diselamatkan. Dari mana mereka? Jawabannya ayat 14. Sama-sama kita baca ayat 14, Wahyu 7 ayat 14. 2, 3 ya. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya apa? Putih di dalam darah anak domba. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Saudara, hari ini saudara yang terima perjamuan kudus, saudara dikuduskan untuk diundang pesta di surga. Katakan amin. Jadi hari ini siapapun saudara imani, yang pertama, siapa yang diundang ke surga? Tema kita hari ini undangan dari surga. Tidak semua orang menerima undangan ini. Siapa orang yang diundang ke surga? Yang pertama jelas tadi saudara dikatakan. Siapa mereka? Mereka yang telah mencuci jubah mereka dalam darah anak domba. Maka hari ini saudara yang terima perjamuan kudus, saudara dikuduskan untuk pesta di surga. Katakan amin. Jadi setiap kali saudara perjamuan kudus imani. Setiap kalimat syahadat, doa-doa kita imani. Ada seorang ibu saudara di Duta Merlin. Dia ibadah sama suaminya hari Minggu waktu itu sebelum corona. Yang mimpin Pak Pariaji. Dulu Pak Pariaji masih ke Duta Merlin. Maka ibu ini ibadah. Lalu karena Pak Pariaji waktu itu jadwalnya padat saudara. Silang-silang dari Kebun Jeruk, Kelapa Gading, Mangga 2. Lalu agak terlambat ke Duta Merlin. Nah ibu ini saudara sudah mondar-mandir, kok belum perjamuan. Sampai akhirnya tiba waktunya Pak Parji datang mau perjamuan. Waktu mau perjamuan ibu ini dapat telepon. Lalu dia keluar sebentar, dia angkat telepon saudara. Lalu dikabari oleh saudaranya bahwa wilayah rumahnya kebakaran. Rumahnya kebakaran katanya gitu saudara. Lalu dia terkejut.
Dia bilang sama suaminya, ini kita harus pulang, rumah kebakaran. Nah, di rumahnya itu ada tinggal bayinya, anaknya sama baby sisternya, saudara. Susternya yang jaga. Maka dia ketakutan, bukan hanya rumahnya, tapi yang utama anaknya. Dia bilang sama suaminya, kita pulang. Lalu saudara, suami istri sepakat pulang. Masuk lift, di lift Roh Kudus bicara sama dia. Kenapa enggak perjamuan kudus dulu? Lalu istrinya lagi bilang, Papa enggak jadi, kita perjamuan kudus dulu. Lalu saudara, dia masuk, dia ikuti perjamuan kudus. Maka doanya Pak Reji perjamuan kudus dia, supaya rumahku tidak kebakaran. Silakan doa masing-masing supaya rumahku tidak kebakaran. Selesai perjamuan kudus, dia enggak ikuti sampai selesai ibadah, tutup. Dia lari, dia pulang ke rumahnya sama suaminya. Waktu dia nyampe, saudara, di perumahannya, pintu gerbang perumahannya sudah ditutup. Lalu dia maksa masuk, nggak bisa bu, kebakaran, nanti ibu celaka. Saudara, dia nggak tahu bagaimana kondisi rumahnya, bagaimana kondisi bayinya. Tapi nggak lama saudara, akhirnya reda, ibu ini boleh masuk. Ternyata saudara, rumahnya tidak satu titik pun terbakar. Rumahnya selamat, bayinya selamat, pembantunya selamat. Cuma dinding pembatas antara rumah satu dengan rumah sebelah yang hitam, saudara. Tapi rumahnya enggak kebakaran. Ada juga di wilayah Glodok, saudara. Waktu zaman kerusuhan, Pak Reji urapi, saudara. Sebelum kerusuhan Mei. Maka waktu kerusuhan itu, saudara, rumahnya tidak dijarah, tidak dirampok, tidak dibakar. Dulu mengerikan, saudara, zaman kerusuhan. Kita doa supaya Indonesia tetap damai. Amin. Indonesia tetap dalam lindungan Tuhan. Katakan amin. Maka saudara yang terus tekun perjamuan kudus, tidak hanya saudara selamat, tidak hanya saudara diundang pesta di surga, selama hidup di bumi ini, saudara terpelihara, saudara dijaga, saudara dilindungi Tuhan. Katakan amin. Jadi yang pertama, bagaimana agar kita diundang pesta di surga? Yang pertama, dikuduskan dengan darah anak domba. Yang kedua, kita baca di dalam Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau apa? Mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku apa? Penuh melimpah. Ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Kapan? Sepanjang masa. Sama-sama bersama saya katakan, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara, ini adalah doa dari Daud. Daud berdoa, Daud bersaksi, aku diurapi minyak. Waktu Daud dipilih menjadi raja, Daud diurapi Samuel dengan minyak. Apa akibatnya? Daud selalu menang perang. Maka kalau saudara pergi ke tanah perjanjian, ada yang disebut kota Daud. Dan banyak saudara, tempat-tempat bahkan bendera saudara itu bintang Daud. Kenapa? Karena Daud selalu menang perang. Daud sangat dihormati. Kenapa? Karena Daud diurapi minyak. Itu sebabnya Daud berkata, engkau mengurapiku dengan minyak. Engkau menyediakan hidangan aku di hadapan lawanku. Artinya apa? Daud dipelihara. Dan yang utama tadi ayat 6 dikatakan kebajikan dan kemurahan. Maka hari ini siapapun saudara yang terima minyak urapan, saudara dapat kemurahan Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih. Ada seorang bapak saudara, utang 600 juta dolar. Saudara bayangkan utang 600 juta dolar. Itu berapa tahun yang lalu saudara. Lalu rumahnya sudah disita, semua asetnya disita karena udah nggak mampu bayar lagi. Lalu saudara jumpai Pak Reji, jumpai Bapak Gembala. Sampai ya mohon maaf sampai ya nangis saudara. Stres, depresi.
Ya sampai nggak ada harapan lagi, sampai berlutut. Lalu Papa Reji kasih minyak pot yang kecil ini, kasih 3. Dia mau ketemu dengan orang-orang yang memberi utang ini di Singapura, mau meeting, bankir-bankirnya saudara. Papa Reji bilang sebelum ketemu meeting mau diminta, mau ditagih utangnya, urapi meja meetingmu dengan minyak urapan. Lalu perjamuan kudus. Dia bilang, how come, bagaimana, saya nggak bisa bayar. Kamu minta apa? Saya cuma minta supaya dipending, maksudnya ditunda pembayarannya. Karena dia nggak sanggup bayar dan nggak bisa, harus dibayar gitu saudara. Maka Papa Reji bilang, jadi sesuai imanmu. Minta dipending berapa tahun? Dia minta sekian tahun. Akhirnya saudara, dia pergi ke Singapura. Dia sebelum meeting, dia datang sendiri ke meja meeting, diurapi. Lalu dia perjamuan kudus sendiri saudara. Lalu kemudian datanglah bankir-bankirnya itu saudara, kumpul bersama. Puji Tuhan, bukannya ditagih utang, malah ditanya maunya apa katanya. Dia bilang cuma minta dipending, dia yakin dia suatu hari dia bayar. Dan luar biasa saudara, permintaannya diterima. Dan puji Tuhan, bukan hanya permintaannya diterima, dia dapat berkat yang luar biasa. Dia punya proyek saudara di Lombok, proyek Mutiara. Mutiara itu tadinya ya rugi saudara, $10, $10. Tapi setelah diurapi minyak saudara, produk mutiaranya yang $10 menjadi $200. Akibatnya dia untung, dia diberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dia bilang ini kemurahan Tuhan, nggak mungkin. Lalu lagi ada proyeknya saudara di Asia Tengah Utara. Proyek kilang minyak $2 miliar saudara. Mau disita, mau diambil oleh pemerintah setempat, mafia, sampai naik ke pengadilan internasional. Lalu datang lagi Papa Reji, datang ke Papa Reji, minta didoakan, dikasih 3 botol minyak yang ini saudara. Yuk campur dengan galon, maksudnya minyak urapan, minyak zaitun yang galon. Campur, lalu urapi. Dia pergi ke kilang minyaknya saudara, itu lebarnya 30 kilo, panjangnya 40 kilo. Dia urapi saudara, dia kelilingi. Hasilnya apa saudara? Tuhan tolong, kemurahan Tuhan menyertai dia. Dia dimenangkan, proyek kilang minyaknya tidak disita. Dan beberapa waktu kemudian saudara, perusahaan Beijing Oil Company membeli kilang minyak itu. Dan akibatnya apa? Dia diberkati Tuhan. Sampai hari ini berkatnya tidak habis-habis. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Artinya apa? Siapapun saudara yang diurapi minyak, saudara dapat kemurahan Tuhan. Katakan amin. Saya tidak tahu apa masalahmu. Saya tidak tahu apa pergumulanmu. Mungkin engkau sedang susah, sedang mengalami tekanan, depresi, takut, cemas. Ada hutang yang harus dibayar. Ada keperluan yang harus dibayar hari ini. Imani ketika engkau terima minyak, engkau terima darah Yesus. Minyak urapan darah Yesus membebaskan kita dari resesi, membebaskan kita dari pailit. Katakan amin. Di 1 Raja-Raja 17 dikatakan ada seorang janda di Sarfat, cuma punya tepung segenggam dan minyak dalam buli-buli seperti ini saudara. Cuma punya tepung segenggam dan minyak dalam buli-buli. Dia bilang dia mau masak jadi roti itu tepung sama minyak. Datang Elia, berikanlah dulu kepadaku sepotong bundar kecil. Enggak cukup Elia, aku aja sama anakku enggak cukup. Tapi saudara dengan iman, dia berikan. Akibatnya apa saudara? Tepungnya enggak habis, minyaknya enggak habis. Dia diberkati Tuhan, bebas dari resesi. Lalu juga di 2 Raja-Raja 4 saudara, ada seorang janda nabi. Seorang janda hamba Tuhan meninggalkan hutang, lalu meninggalkan hutang, mewariskan hutang untuk istrinya dan anaknya. Dan istrinya tidak bisa bayar. Nanti saudara baca 2 Raja-Raja 4. Maka anaknya harus diambil, anaknya satu-satunya laki-laki. Zaman itu saudara, kalau orang Yahudi ada anak laki-laki, ibunya sudah tidak punya suami, kalau diambil itu dia nggak ada kehormatan lagi, nggak dianggap sampah. Itu sebabnya penting sekali anak laki-laki buat mereka. Maka ibu ini tidak mau anaknya diambil. Dia datang kepada Elia. Elia tanya, kamu punya apa? Aku cuma punya minyak dalam buli-buli. Lalu Elia bilang, kumpulkan bejana-bejana dari rumah tetanggamu.
Lalu tutuplah pintu, tuanglah minyak. Saudara, bagaimana mungkin sebuah wadah yang besar diisi oleh sebuah wadah yang kecil? Kira-kira buli-bulinya seperti ini. Lalu bejananya itu saudara seperti gentong. Teorinya saja isi aqua ini saja nggak penuh saudara. Tapi dengan iman, janda ini mengikuti ucapan Elia. Dia tuang minyak di bejana pertama, penuh. Dia tuang lagi di bejana kedua, penuh. Dia tuang lagi, nggak habis-habis. Sampai bejana yang terakhir, akhirnya minyak itu berhenti. Lalu dia lapor lagi Elia. Sudah Elia, ini minyaknya banyak. Lalu Elia berkata, pergilah, jualah, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya. Janda ini bebas dari resesi, janda ini bebas dari hutang. Doa saya, siapapun saudara diberkati, bebas dari resesi, tidak utang-utang, hidup saudara diberkati Tuhan. Katakan amin. Saudara, mujizat bukan hanya untuk kita saksikan, mujizat juga untuk kita alami. Katakan amin. Sejak perjanjian lama, sejak zaman Adam dan Hawa, selalu ada unsur darah dan minyak. Waktu Adam saudara diusir dari Taman Eden, dia sakit, dia punya anak namanya Set. Dia minta sebelum meninggal, dia minta sama Set, Set, pergilah ke Taman Eden, ambillah minyak dari pohon kehidupan. Set pergi, sampai di depan Taman Eden. Malaikat Gabriel bertanya, mau apa? Dia minta minyak dari pohon kehidupan untuk menyembuhkan papanya Adam, maksudnya papanya yang bernama Adam. Lalu malaikat berkata, tidak bisa. Minyak ini dari pohon kehidupan ini akan dikembalikan pada akhir zaman. Set pulang. Adam tidak diselamatkan. Hari ini kalau saudara punya kesempatan diurapi minyak, saudara disembuhkan, saudara diselamatkan, saudara dibebaskan dari resesi. Katakan amin. Yang kedua, zaman Henok. Setelah zaman Adam, zaman Henok. Henok terangkat ke surga. Waktu dia di pintu gerbang surga, malaikat Gabriel, Allah berkata kepada malaikat Gabriel, Gabriel, urapi dulu mata Henok dengan minyak. Untuk apa? Untuk memandang kemuliaan Allah. Dan Henok diurapi minyak, masuk untuk pesta di surga. Lalu zaman Musa, saudara. Zaman Musa selalu di mesbah, di ruangan suci, ada korban darah dan juga ada curahan minyak. Maka api turun dari langit, Tuhan hadir menyertai umatnya. Siapapun saudara hari ini, ada perjamuan, ada minyak. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai usaha saudara, katakan amin. Lalu saudara, zaman Daud diurapi minyak, ayat tadi kita baca. Dan yang terakhir, zaman Tuhan Yesus, yaitu Yesus diurapi. Kristos artinya yang diurapi. Akhir zaman, saudara diurapi minyak, ada darah Yesus, saudara akan diundang di sorga, saudara tidak akan terhilang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana agar kita menerima undangan dari sorga. Kita buka di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga, ayat 3 sampai 5. Sama-sama kita baca Wahyu 3, 3 sampai 5. 2, 3, ya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba. Ayat 4. Ayat 4 sama-sama 2, 3. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah apa? Layak untuk itu. Ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan apa? Pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Sama-sama bersama saya katakan, namaku tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Amin. Ayat 5 tadi jelas, namamu tidak akan kuhapus. Artinya apa? Ada yang dihapus, ada yang tidak. Hari ini kerjakan keselamatanmu dengan benar. Hiduplah dalam pertobatan. Maka yang ketiga, yang terakhir, orang yang diundang, menerima undangan dari surga adalah orang-orang yang hidup dalam pertobatan.
Mari kita semua hidup dalam pertobatan. Suci pikiran, suci perkataan. Doa saya saudara tidak terhilang. Selama di bumi, saudara terpelihara. Apa yang saudara usahakan, Tuhan buat berhasil. Apa yang saudara kerjakan, Tuhan buat berhasil. Kita bebas dari resesi. Kita bebas dari utang-utang. Kita diberkati melimpah. Keluarga kita diselamatkan. Kita hidup yang bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita renungkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami semua untuk melakukannya. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, sinar kemuliaan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Mari bersama-sama angkat tangan kita, katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Lebih lagi. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari jemaat Tuhan katakan, ku ingin di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Saudaraku, Tuhan tidak ingin saudara terhilang. Tuhan tidak ingin saudara tertinggal. Apapun akan Dia lakukan supaya saudara selamat. Jadi kalau hari ini saudara sibuk menangisi keadaanmu, sibuk meratapi hidupmu, sesungguhnya engkau lupa engkau punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang telah berkorban di atas kayu salib, mencurahkan tubuh dan darahnya agar engkau, saudara dan saya kumpul pesta di sorga. Jadi hari ini berhenti menangisi keadaanmu, berhenti meratapi keadaanmu, apapun kesusahanmu, apapun penderitaanmu, semua Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Arahkan hatimu, pikiranmu kepada sorga yang mulia, sorga yang ajaib. Apa yang gembala sidang kita sampaikan, yaitu supaya saudara dan saya kumpul bersama pesta di sorga.
Dia selalu katakan, kalau ada jemaat yang tertinggal, saya siap menemaninya. Intinya, betapa hatinya ingin agar jemaat tidak ada yang tertinggal. Hari ini jangan sibuk dengan dunia, jangan sibuk dengan keadaanmu. Fokuskan pikiranmu cari surga, maka semua pasti ditambahkan. Percayalah, Tuhan sudah menyediakan semuanya. Undangan dari surga sudah dikirim bagi saudara dan saya. Hari ini saudara ada di gereja Tiberias, terima perjamuan, diurapi minyak, hidup dalam pertobatan. Saudara akan menerima surganya yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Roh Kudus, materaikan dalam hati dan loh hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar sebagai ungkapan syukur kami bawa persembahan syukur kami, persembahan perpuluhan, korban syukur, bahkan korban-korban tatanan lainnya. Tuhan sucikan, kuduskan setiap rupiah persembahan kami. Biarlah semuanya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan membalaskannya ribuan kali ganda bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Semua diberkati bersama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Siapkan hatimu untuk kita boleh menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tubuhmu dan darah tercurah bagi setiap kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Gembala Martir, kami persilakan untuk memimpin setiap kami di dalam sakramen perjamuan kudus. Sempurnakan hidup kami. Pada khotbah seri pertama, perintah Tuhan nyampaikan yang saya lihat, saya dengar dari Tuhan, termasuk melihat neraka, melihat surga, termasuk melihat Taman Eden. Jadi bagian kedua minggu depan mungkin berapa seri, karena berapa pengalaman saya ketemu Tuhan berkali-kali. Kalau saya dusta ke neraka, Tuhan perintahkan nyampaikan. Sekarang kita baca bersama ini di Wahyu 6. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Jadi perintah Tuhan langsung mengembalikan kuasa menganggur. Istilah Tuhan, kuasanya tiada tara di muka bumi. Pakai minyak itu pakai orang mati, orang dikuat dengan minyak 12 tahun dibuka tetap utuh tuh, tetap muda tuh, betapa kuasanya. Maka termasuk di dalamnya, walaupun zaman ini orang hidup susah, resesi, zaman ini orang katakanlah maut satu langkah, katakanlah ada corona dan sebagainya, Anda ada tamengnya minyak anggur. Ada minyak anggur, so banyak kesaksian orang seperti Mbak David saksi, saya saksi, orang 8 makan sama-sama, yang 1 kena, yang 6 kena, akhirnya kena keturunan, hanya 1 seorang pemuda nggak kena karena pakai minyak urapan, nggak kena. Dia menggebu-gebu ingin bersaksi, ya tidak tahu caranya. Dia begitu fanatik ingin bersaksi. Jadi tadi nggak apa? Ada minyak nggak rusakan. Kalau ada Anda punya iman, ya saya ingin bantu Anda caranya benar. Ya Anda bisa, ya Tuhan berkati. Walau apa-apa hal, Anda tidak kurang. Anda punya iman, tidak miskin, tidak bangkrut. Sejak dulu saya mengalaminya, so. Tidak punya bapak, tapi saya punya iman.
Saya nggak mau dikasih uang, nggak mau sob. Walaupun saya nggak punya uang di kantong, saya nggak mau sob. Saya punya iman, bisa berdiri sendiri. Maka walaupun ada binatang buas di bumi, sekarang binatang buas di virus corona melanda dunia sob. Tapi ada minyak anggur, Anda tidak ngalami maut, tidak dirusakkan sob. Maka lagi ada minyak anggur, Anda tidak rusakkan. Maka seperti yang disampaikan tadi, Lukas 10, ya ada minyak anggur bisa mengobati orang koma, orang siapkan kebangkitan, siapkan nunggu Tuhan datang. Maka Tuhan juga ngajar bagaimana kalau nyambut pesta di surga. Kita baca di Wahyu 3. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melupas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Mari kita angkat roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang beri kami semuanya akan bangkit hari kiamat, terbang masuk dan surga, disempurnakan dari ujung rambut, ujung kaki. Kami sehat sempurna, tidak migran, tidak vertigo, anak-anak muda, tidak bodoh pelupa, pandai cerdas, punya roh debes di bidangnya, diurapi agar dari ujung rambut, ujung kaki sehat, tidak migran, tidak vertigo. Kami tolak kebutaan, mataku disempurna, kami tolak kata-kata, mulutku diurapi, penuh kuasa dan mujizat, jantungku sehat, tidak akan dioperasi. Paru-paru sehat, tidak dioperasi, pencernaan sehat, kami doa, ginjal sempurna, kami tak cuci darah, kami tak bisa operasi, kami tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, kami telah terkapar di ICU, kami doa, tidak kanker, tidak tumor, tidak leukemia, kami berdoa, hari juga selama penyakitku sembuh, penyakitku sudah diangkat di atas kayu salib. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat anggur, imani seorang mater diajari Tuhan. Seorang mater bisa mengatakan anggur ini menjadi darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Dan menyembuhkan beberapa bayi yang mati, so, saya kasih satu pot, inilah darah kebangkitan, darah kehidupan, dan betul-betul enggak jadi mati. Kita angkat saat ini dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru yang kal segala dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku berbatu, jauhkan kami dosa, jauhkan dari perzinahan, pencabulan, keluarga kudus yang diperlukan siap masuk surga. Doa kami keluargaku punya rumah di surga, rumah di bumi. Yang kedua,
dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak bodoh pelupa, mulutku diurapi, penuh kuasa dan mukjizat, mataku sempurna. Kami tolak kebutaan, kami tolak katarak-katarak, mulutku diurapi, penuh kuasa dan mukjizat. Kami dua, jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, pencernaan sempurna. Kami berdoa agar ginjal sempurna. Kami tolak cuci darah, kami tolak bisa operasi, kami tolak sakit lever empedu, disempurnakan. Peredaran darahku sempurna, tidak darah manis, tidak darah tinggi, tidak berdarah. Kami tolak berdarah. Dari ujung rambut, ujung kaki, tulang-tulangku sehat, tidak keropos tulang. Kami tolak keropos tulang. Kami doa tulang-tulang kuat, tidak jatuh, tidak luka, tidak bahaya, tidak celaka. Kami doa sila penyakitku sembuh hari. Anda dua pegang bang sakit Anda, dua masing-masing ada dua pegang yang sakit. Di tangga cawan ini, Tuhan Yesus yang berkata, kalau ingin ikut Tuhan, yang dimaksudi harus minum cawan Tuhan, darah Yesus. Inilah darah kebangkitan. Mari kita angkat cawan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai pejang yang baru, yang kekal. Sudah dosaku diampuni, disucikan pilihanku, perkataanku, perbuatanku. Kami dua, keluargaku semua selamat menjadi warga surga, akan bangkit hari kiamat, kawan-kawan masuk surga. Dari ujung rambut, ujung kaki sehat sempurna, tidak mikirin vertigo. Kami tolak kutuk dosa, kutuk ketuaan, mulutku diurapi, penuh kuasa hujat. Kami tolak kebutaan, mataku sempurna. Kami tolak kebutaan, diurapi, jantung sehat, tidak akan dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, ginjal sempurna, tidak saudara, tidak dioperasi, empedu sehat sempurna. Kami doa agar tulang-tulang sehat, tidak keropos tulang, tidak terkapar sakit, tidak jatuh, tidak luka. Kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak terkapar di ICU. Kami doa keluargaku tidak sakit kanker, tidak sakit tumor, tidak leukemia. Kami tolak virus corona, tidak akan masuk rumahku. Rumahku dijaga pasukan melekat, tidak ada virus corona mengganggu rumah tanggaku. Kami doa sudah penyakit disembuhkan. Anda doa masing-masing, doa Anda dengan darah Yesus dan kemungkinan agar Anda disembuhkan. Nah, silakan doa masing-masing. Anda nanti tumbangin tangan bang sakit, darah kebangkitan, darah kehidupan akan mengaliri bagi yang sakit. Anda yang ada tumor kanker, Anda ulesi agar darah Yesus akan menghapus segala tumor kanker, agar Anda tidak terasa sakit, tidak dioperasi. Orang yang luar negeri pun ikuti acara pegang TV, akhirnya tidak dioperasi walaupun ada 9 tumor. Dalam nama Tuhan Yesus, sudah penyakitku disembuhkan, sudah diangkat di atas kayu salib. Kami doa, Tuhan perintahkan mengucapkan bahwa per jam lebih roti mana, jangan roti mana, satu generasi 40 tahun makan di padang gurun. Artinya kami semua tidak sakit, tidak miskin, hidup kami di bumi ini surga. Yang kedua, selalu berjumpa kekudusan dan roti mana kami semua disucikan dari Yesus, darah kebangkitan. Kami disucikan, berjumpa kekudusan, siap bangkit hari kiamat. Yang ketiga, jam roti setiap hari, kasut baru sepatu itu Tuhan ngajar, jelas langsung gambaran
sepatu kasut, gambaran generasi majikan, karena hanya majikan yang masuk segala sesuatu di rumah, maka keluarga aku generasi majikan, kami roh gagal, roh miskin, roh bangun kami telah berkati kami, keluarga kami, zaman sulit ini bebas, tidak miskin, tidak bangun, tidak utang-utang, kami telah kekurangan, kami telah miskin bangun, kami doa agar kami semua dicukupi hidup kami di bumi ini seperti surga dalam nama Yesus, ialah darah kebangkitan kehidupan yang menyembuhkan setiap penyakitku. Amin. Darah Yesus kebangkitan, darah kebangkitan. Adalah kalau gereja memang kita kasih pot kecil, tapi kalau Anda angkat bersama saya akan menjadi yaitu apa? Minyak urapan Anda boleh campur di botol minyak rumah Anda, maka Anda simpan. Maka sekali lagi saya pernah ngirim ke Timur Tengah botol ini, saya suruh Anda gambarkan supaya ngiteri yang panjangnya 130 km lebih, so campur bergaun-gaun, kitari pojok-pojoknya, naik mobil. Saya bilang pasti menang. Kalau menang Anda gambarkan $M harganya, betul menang dengan satu botol minyak urapan nih. Kita angkat minyak ini. Nanti ulaskan bagi yang sakit Anda dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, perintah Tuhan. Terus jangit tugas Kristus membalikan kuasa minyak urapan untuk bagi orang mati yang bukan penyakit, bakal setan, usir setan, menyelesaikan, memberkati keluarga mereka diberkati agar tidak bercelaka. Kami doa indah minyak urapan, muliakan Bapa di surga, muliakan dalam Yesus juga muliakan kami, agar kami mulia segambar sepertilah artinya kami anak-anak muda pandai, cerdas, tidak bodoh lupa, anak muda diurapi dengan minyak ini agar pandai juara. Hamba selalu jadi juara karena hamba punya iman, percaya punya iman dengan urapan minyak ini. Maka urapi setiap orang yang sakit disembuhkan, karena engkau yang lulus jangkit, minyak ini yang bukan penyakit, ngusir setan bagi orang mati. Bu Usman pun yang suaminya mati 10 hari, yaitu dengan satu pot minyak kecil yang pegang ibu ini, yaitu sudah tinggal separuh, diurapkan ke Pak Usman yang 10 hari mati di PDS, bisa dibangkitkan. Inilah minyak yang bukan sedang penyakitku, bagi orang mati ngusir setan, membangkitkan kemerdekaan agar tubuhku tidak rusak. Jadi membangkit tubuhku tetap awet muda, akan bangkit dari kiamat, akan terbang kawan masuk usaha. Kami diurapi dalam nama Bapa, Putra, terus kami diurapi agar kami semua diurapi secara sempurna. Inilah minyak urapan yang urapi kami, yang bukan sedang menyakiti kami. Inilah minyak urapan yang muliakan Allah dan manusia. Amin. Anda oleskan bang sakit, doa inilah minyak urapan. Saya kembalikan kepada kami serahkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, muliakan Allah, muliakan manusia, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menghancurkan segala kutuk, dan menjadikan kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Saudaraku, pulanglah, berbahagialah,
saudara pasti diundang untuk pesta di surga. Amin. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur kami sudah menerima sakramen perjamuan kudus dan juga diurapi dengan minyak urapan. Kami hidup dalam pertobatan. Kami menerima undangan dari surga. Satu hari kelak kami akan berkumpul bersama Tuhan, pesta di kerajaan surga. Berkatilah setiap umat-Mu, mereka yang ibadah di Tiberias Gedung Gading Nias, dan juga di rumah mereka masing-masing. Apapun pergumulan mereka, apapun doa-doa mereka, Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah jawab, Tuhan sudah kabulkan. Beri kami semua keajaiban, beri kami semua mujizat-Mu. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, pemimpin pujian, pemain musik, para singer, penerima tamu, pungut kolektor, petugas perjamuan, sound system, tim media, semua yang melayani pagi hari ini. Kami doa mereka semua diberkati Tuhan. Berkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama Ibu Pendeta Darniati Pariaji, selalu sehat, beri umur yang panjang. Terus pakai gembala sidang kami untuk menghantar suatu lautan manusia, pesta di kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di surga dan di bumi. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menghibur, menuntun, menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di surga, pesta di surga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati bersama, kita katakan amin. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.